moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Rini Indriani dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan membahas materi mengenai networking models. Lalu di sini ada outline-nya. Yang pertama ada konsep networking models, yang kedua TCP/IP models, yang ketiga encapsulation dan decapsulation name of TCP/IP message. Yang terakhir ada OSI layers models. Masuk ke materi konsep, jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Masuk ke TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, top IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian dua kecil, yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, top IP model terdiri dari 4 layers, namun penerapan dalam real networks, top IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. Di sini juga ada gambar ya. Yang pertama ada tulisannya application, transport, internet, network, access. Lalu ada application, transport, internet, data link, dan physical. Masuk ke TCP/IP application layer. TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah sekumpulan protokol yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan, termasuk internet. Model TCP/IP terdiri dari beberapa lapisan. Salah satunya adalah lapisan aplikasi. Nah, lapisan aplikasi adalah lapisan terdiri dalam model TCP/IP yang bertanggung jawab untuk menyediakan antarmuka dan protokol yang digunakan oleh aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Di lapisan ini, data yang dikirimkan oleh aplikasi pengguna diolah dan disiapkan untuk ditransmisikan melalui jaringan. Contoh protokol di lapisan aplikasi. Salah satu contoh protokol di lapisan aplikasi adalah HTTP atau bisa dibilang Hypertext Transfer Protocol. Protokol ini digunakan untuk mentransfer data di web, seperti halaman web, gambar, dan file lainnya. Ketika Anda mengakses situs web melalui browser Anda menggunakan HTTP untuk meminta dan menerima data. Lalu ada TCP/IP Transport Layer. Lapisan transport dalam model TCP/IP adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk menyediakan komunikasi end-to-end antara aplikasi yang berjalan di perangkat yang berbeda dalam jaringan. Lapisan ini memastikan bahwa data yang dikirimkan dari satu aplikasi ke aplikasi lain dapat diandalkan, teratur, dan tanpa kesalahan. Contoh protokol di lapisan transport. Dua protokol utama yang beroperasi di lapisan. Yang pertama ada TCP atau Transmission Control Protocol. Protokol ini menyediakan komunikasi yang andal dan terjamin. TCP memastikan bahwa data yang dikirim dan diterima dengan benar dengan melakukan pengaturan ulang segmen yang hilang dan mengatur aliran data.
Lalu yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol. Protokol ini menyediakan komunikasi yang lebih cepat, tetapi tidak menjamin keandalan. UDP tidak melakukan pengaturan ulang atau kontrol kesalahan, sehingga lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan tinggi, seperti streaming video atau permainan online. Lalu masuk ke TCP/IP Network Layer. Lapisan jaringan network layer dalam model TCP/IP adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk pengalamatan dan pengiriman paket data dari sumber ke tujuan melalui satu atau lebih jaringan. Lapisan ini berfungsi untuk menentukan rute terbaik bagi data yang mencapai tujuannya, serta menangani pengalamatan logis dan pengendalian lalu lintas. Salah satu protokol utama yang beroperasi di lapisan jaringan adalah IP atau Internet Protocol. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu ada addressing dan routing, yang dimana fungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. IP ada dua versi utama, yaitu yang pertama ada IPv4 dan IPv6. IPv4 atau Internet Protocol version 4 versi yang paling umum digunakan yang menggunakan alamat 32 bit untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Lalu ada IPv6 atau Internet Protocol version 6 versi yang lebih baru yang menggunakan alamat 128 bit untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat yang tersedia di IPv4 dan menyediakan fitur tambahan. Lalu ada TCP/IP Data Link Layer dan Physical Layer. Data Link Layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada Physical Layer. Salah satu fitur pada data link ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recover. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Lalu physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Lalu masuk ke encapsulation dan decapsulation. Encapsulation adalah proses di mana data dari lapisan aplikasi atau lapisan yang lebih tinggi dibungkus dengan header dan kadang-kadang trailer dari lapisan protokol yang lebih rendah sebelum dikirim melalui jaringan. Proses ini terjadi di setiap lapisan model jaringan, di mana setiap lapisan menambahkan informasi tambahan ke data yang diterima dari lapisan di atasnya. Kalau decapsulation adalah proses kebalikan dari encapsulation. Ini terjadi di sisi penerima, di mana data yang diterima dari jaringan dibongkar lapisan demi lapisan untuk mengakses data asli yang dikirimkan oleh aplikasi. Lalu masuk ke OSI Layer Model. Model OSI atau Open System Interconnection adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana data dikomunikasikan dalam jaringan komputer. Model ini dikembangkan oleh International Organization for Standardization (ISO) pada tahun 1984 dan bertujuan untuk memfasilitasi interoperabilitas antara berbagai sistem dan perangkat jaringan yang berbeda. Di sini juga ada 7 lapisan layer model OSI. Yang pertama ada application layer, kedua presentation layer, ketiga session layer, keempat transport layer, kelima network layer, lalu yang keenam ada data link layer, dan yang terakhir atau yang ketujuh ada physical layer. Nah, di sini juga ada gambar dan ada tulisan
beberapa OSI model dan TCP/IP model. Yang pertama ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Ini termasuk ke OSI model. Kalau application, host to host, transport, internet, network interface, dan hardware ini masuk ke TCP/IP model. Terima kasih, segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.